Shalom. Kurang semangat. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat sore. Selamat datang juga untuk kita berbakti, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari seberapa kita yang ada, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih-Nya kita boleh ada sampai pada hari ini. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri.
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu ya Bapa, kan kehidupan kaum muda-mudimu di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kami memiliki Allah yang begitu mengasihi akan kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, biar kami mau selalu menaikkan pujian kami di hadapan Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan membesarkan nama Engkau ya Bapa. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, memimpin setiap kami ya Bapa. Dan sekali lagi kami mau serahkan ibadah kami hingga akhirnya nanti hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap tinggal bangkit berdiri kaum muda. Kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberikan kemenangan pada kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Bersorak-sorai sama memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan berharap. Bersorak-sorai, mari kita muliakan Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan.
memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkit dan hidup, Tuhan yang bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, haleluya, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan juga yang memberikan keselamatan bagi kita. Kita mau terus berglori bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian ini. Glory, haleluya. Kita mau terus katakan bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan juga. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan juga. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan juga. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Kami percaya, amin, dalam namanya ada keselamatan juga. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, dalam namanya ada keselamatan juga. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan juga. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan juga. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amen. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan juga. Di dalam namanya ada keselamatan juga. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan juga. Haleluya. Silakan duduk.
kembali. Puji akan nama Tuhan. Kita mau terus berglori bagi Tuhan. Haleluya. Langsung saja pujian dari pemudanya dipersilahkan. Puji Tuhan, biar kita mau jadikan Tuhan segala-galanya bagi kehidupan kita. Dan Yesus memberkati pujian dari pemudanya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokuskan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berseru. Kita mau memandang Tuhan. Haleluya. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan.
janji-Mu yang menghidupkan padamu ku berseru dan aku tertuju padamu. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Ku tenang dalam cara-Mu. Sekali lagi kita mau katakan dari awal, kita tak pernah ragu Tuhan akan janji-Mu. Haleluya. Janji-Mu yang menghidupkan padamu Tuhan. Kami berseru, mau terus memandang Engkau. Haleluya. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Tenang dalam cara-Mu. Kau selalu menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Ku tenang dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Ku menang di dalam cara-Mu. Ku tenang di dalam cara-Mu. Seperti pujian, kita mau serahkan hidup kita. Kita mau serahkan setiap masalah kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya cara untuk menolong setiap kita. Mari kita terus teguhkan hati kita. Kita mau terus percaya akan janji Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan
Nanti Mas Rangga pimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan dan mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak mudamu dapat kembali beribadah ya Tuhan pada sore hari ini. Nanti pas saatnya untuk kami mendengarkan sebenarnya firman-Mu, kiranya Kau pimpin ya Tuhan jalannya seluruh rangkaian firman Tuhan yang akan kami dengar ini, dan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan benar-benar firman-Mu. Kiranya Kau sucikan ruangan ini terlebih setiap hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan benar-benar firman-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan sambut firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur sore hari ini dengan kasih Kristus, dengan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita ada sampai saat ini ya. Kita masih sehat, kita masih kuat, teman-teman bisa beraktivitas, dan sore hari ini waktu yang Tuhan berikan, kita boleh datang ke hadirat-Nya. Kita boleh datang memuji, menyembah Dia. Kita boleh datang memuliakan namanya. Kita yakin, kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus ada hadir di tengah-tengah kita, siap memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan kembali belajar kebenaran firman Allah. Kita akan baca dalam suratan 1 Korintus ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6, maaf ya teman-teman. 1 Korintus pasal yang ke-6, kita akan baca ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan bagi teman-teman semuanya, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Saya beri tema malam hari ini AOC. Teman-teman tahu AOC? Mas Vano tahu AOC? Belum dideklarasikan Mbak ya, sama Mas Rio ya. Ya teman-teman pemuda di tempat ini menyebut dirinya AOC. Ya Mas Rio ya? Aduh, muni HP ini sebentar, tak matikan dulu. AOC itu singkatan dari Ambassador of Christ, utusan Kristus. Nah malam hari ini kita akan belajar tentang siapa sih AOC, siapa sih Ambassador of Christ, dan bagaimana kita bisa menjadi brand ambasadornya Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini tadi dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan di sini ditekankan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi hidup kita, hidup teman-teman, hidup kita semuanya bukan milik kita sendiri. Karena apa? Karena kita sudah dibeli oleh Allah dan harganya telah lunas dibayar di atas kayu salib. Karena itu Allah ingin kita memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Kita mau belajar apa sih ambasador itu. Kalau teman-teman lihat di Google ada berbagai macam arti dari ambasador ya. Ambasador itu adalah istilah pemasaran untuk seseorang yang dipekerjakan, ya seseorang yang dipekerjakan atau dikontrak oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk memperkenalkan brandnya, ya, untuk memperkenalkan suatu merek dagang, baik itu produk maupun jasa. Jadi mungkin teman-teman juga ada istilah lain kalau di zaman sekarang ya, endorse. Ya, ambasador ini lebih besar dari endorse, karena ambasador ini selain dibayar, mereka dipercaya dan ditunjuk oleh perusahaan untuk mewakili dan untuk menjadi wakil pemasarannya, di mana tugasnya banyak sekali. Salah satunya memperkenalkan produk, memperkenalkan jasa, ya untuk supaya produk dan jasa itu dikenal oleh banyak orang.
Banyak orang boleh mengikutinya, banyak orang membelinya, banyak orang menggunakannya. Ya, fungsinya untuk memperkenalkan produk, baik itu melalui iklan. Ya, teman-teman mungkin tahu brand ambasadornya Freshcare sopo? Agnesmo ya. Ya, jadi mereka dipercayai menjadi brand ambasador. Ya, menjadi ambasador, menjadi wakil perusahaan itu baik melalui iklan, melalui cerita mereka, bahkan melalui setiap aktivitas mereka sehari-hari. Kalau sudah dikontrak jadi ambasador misalkan produk tertentu, merek tertentu, mereka dituntut untuk memperkenalkan merek itu kepada setiap orang. Baik melalui iklan atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari mereka memperkenalkan melalui event-event perusahaan yang ada, mereka memperkenalkan produk-produk itu. Bahkan di kehidupan sehari-hari mereka juga diupayakan untuk memakai produk itu supaya yang melihat, oh ya ini benar brand ambasadornya produk ini. Kalau dalam sepak bola banyak ya brand ambasador yang dari Nike, dari Adidas, siapa brand ambasadornya, dan mereka memakai produk itu, mereka menceritakan produk itu, kehebatan produk itu, kualitas produk itu, supaya apa? Supaya banyak yang ikut, supaya banyak yang kenal, supaya banyak yang menggunakan barang dan jasa itu. Ya, banyak yang menggunakan produk itu. Wah ini pesepak bola terkenal, idolaku, dia jadi brand ambasadornya merek ini, sepatu bola. Akhirnya kita tertarik, tak coba beli sih, lihat hargane. Wih, tuku sing KW wis. Yang penting mereknya dan tulisannya sama. Ya karena kita akhirnya tertarik dengan hal itu, akhirnya kita ikut. Akhirnya oh iya, lewat kita kenal dari brand ambasador itu, kita kenal produknya, kita mulai cari bagaimana kualitasnya. Kita tertarik. Dan akhirnya kita ikut membelinya. Ketika kita sudah membeli dan memakai dan merasakan, oh iya benar apa yang dikatakan oleh brand ambasador itu, oleh wakil perusahaan itu. Jadi brand ambasador ini dipercaya oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan penjualan mereka dengan cerita-cerita yang positif, dengan iklan-iklan yang positif, dan tentunya dengan mereka juga menggunakannya, memakainya, supaya setiap orang yang melihatnya benar-benar tahu dan mengenal. Ya, malam hari ini kita adalah ambasador dari Kristus. Jadi kita sudah dibeli oleh Allah. Kalau tadi sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang terkenal dikontrak oleh sebuah perusahaan, tak bayari, tak kontrak kamu ikut aku, perkenalkan produkku. Malam hari ini Tuhan sudah membeli kita. Bukan mengontrak untuk jangka waktu tertentu, tapi untuk selama-lamanya. Ya, jadi mau nggak mau kita jadi brand ambasadornya Tuhan di dunia ini. Karena apa Korintus tadi katakan ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dengan apa? Pujian katakan bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darahnya sendiri, yang harganya jauh melebihi emas dan perak, yang harganya jauh tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi kita sekarang dipercaya, kita diutus Tuhan untuk menjadi ambassador of Christ. Menjadi wakilnya Allah di dunia. Kita dipercaya menjadi wakilnya Yesus di dunia ini. Kita lihat dalam Matius 28. Matius 28 ayat 29, ayat 19 dan 20 bagian A. Matius 28 ayat 19 dan 20 bagian A. Ini tugasnya AOC, Ambassador of Christ. Karena itu pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita sebagai wakilnya Allah, Allah ingin kita menceritakan ya kebaikan Tuhan. Kita menceritakan kedahsyatan Tuhan. Kita menceritakan karya keselamatan Allah. Yang karya keselamatan itu bukan hanya buat kita sebenarnya, tetapi buat semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi enggak membatasi siapa kita. Jadi siapapun kita, siapapun umat manusia yang mau percaya kepada Tuhan, mereka akan beroleh keselamatan. Injil Yohanes katakan ya. Kita bersyukur malam hari ini, kaum muda-mudi remaja di tempat ini percaya kepada Yesus. Oleh karena itu Yesus mempercayakan kita menjadi ambassador of Christ. Karena belum semua orang percaya. Karena banyak dari teman-teman kita, generasi-generasi kita yang belum percaya. Atau mereka sudah mengerti, atau mereka sudah mengenal siapa Yesus itu, tetapi mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang percaya. Artinya mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, artinya mereka tidak benar-benar datang kepada Tuhan, tidak benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka hanya, ya aku Kristen, ya aku mengenal Yesus, ya aku tahu Yesus itu Juru Selamat, hanya sebatas itu. Tapi mereka tidak mengerjakan apa yang Yesus ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya malam hari ini Allah mempercayakan kita menjadi ambassador of Christ. Menjadi wakilnya Allah. Nah, kita akan belajar beberapa poin bagaimana menjadi ambasadornya Kristus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau teman-teman baca, lihat di Google, tugasnya brand ambassador banyak sekali. Wah, saya ambasadornya Kristus harus bekerja sebanyak ini. Mereka bekerja sangat banyak sekali. Yang tujuan utamanya sebenarnya untuk memperkenalkan produk tadi. Malam hari ini kita belajar beberapa poin, saya ambil beberapa poin yang penting yang akan membuat kita menjadi AOC, Ambassador of Christ yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, memahami visi dan misi Allah. Nah, kalau ambasador di perusahaan, mereka dituntut untuk memahami. Yang pertama, memahami visi dan misi perusahaan. Mereka memahami tujuan perusahaan, mereka harus belajar mengenai hal itu, mereka harus mendalami product knowledge, ya, pengetahuan tentang produk-produk, manfaat produk itu. Bahkan mereka harus tahu secara detail dari produk-produk itu. Supaya ketika orang lain tanya atau ketika dalam event tertentu ada beberapa pertanyaan, ambasador ini bisa menjawab, bisa menjelaskan secara detail. Sehingga mereka tertarik, yang lainnya tertarik. Mereka yang mendengarkan, mereka yang bertanya atau mereka yang melihat menjadi tertarik. Mereka harus tahu visi misi perusahaan itu. Mereka harus tahu produk knowledge-nya dengan detail. Dan sama, kita menjadi ambasadornya Kristus, kita harus memahami visi misi Allah. Visi misi Allah tidak lain yang sudah kita baca tadi, kita baca sekali lagi Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi visi dan misi Allah adalah ingin semua orang diselamatkan. Semua bangsa menjadi muridnya. Kematian Yesus di kayu salib sudah menebus kita dari dosa. Sekali lagi saya katakan kita bersyukur menjadi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Tapi masih banyak di luaran sana yang belum mengenal Tuhan. Dan visi Allah adalah ingin semua bangsa menjadi muridnya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Nah, bagaimana cara kita memahami visi dan misi Allah? Kalau tadi brand ambassador salah satu cara memahami visi dan misi perusahaan adalah dengan mengetahui produk itu, kelebihan dan kekurangannya. Mereka pasti akan bicara tentang kelebihannya, produk knowledge-nya harus diperbanyak, harus diperkuat, sehingga tujuan dari perusahaan itu bisa mereka kerjakan. Nah, untuk kita bisa memahami visi dan misi Allah, kita harus belajar tentang firman Allah. Ya, produk knowledge kita adalah firman Allah. Ya, satu-satunya cara untuk kita bisa memahami visi dan misi Allah adalah belajar tentang firman Allah. Kita bersyukur kita hidup di zaman kemurahan, ada firman Allah dibentangkan, ada firman Allah disampaikan, kita bisa belajar banyak dari manapun sumbernya. Kita bisa belajar firman Allah dengan leluasa, dengan mudah. Ya, manfaatkan gadget teman-teman untuk belajar firman Allah, manfaatkan HP teman-teman untuk belajar firman Allah. Ini zaman kemurahan, ada banyak firman Allah di internet melalui gadget kita. Main game boleh, oke main game. Tapi ingat ketika di tengah-tengah main game, aku udah mau maca Alkitab, game-nya ditutup dulu. Maca Alkitab dulu. Ketika membaca Alkitab terus, lali aku udah main game. Ada yang gitu enggak? Kita sepanjang hari membaca Alkitab, loh iya aku lali belum main game. Nah, itu ya. Firman Allah ini harus ada dalam kehidupan kita. Harus kita belajar, seperti belajar produk knowledge, kita mau belajar firman Allah dalam kehidupan kita. Kita terlebih dahulu harus hidup dalam firman Allah. Kita harus mengerti dan paham akan firman Allah, sehingga kita bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kita harus hidup dulu sesuai dengan firman Allah. Kita harus hidup dulu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus menghidupi dulu firman Allah, bahkan memakai firman Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya firman Allah itu nyata. Setiap orang yang kita ceritani, setiap orang yang melihat kita, ini ambasadornya Kristus. Kok tahu dari mana? Dari firman Allah yang keluar dari mulutnya. Dari firman Allah yang memancar dari kehidupannya. Dari firman Allah yang terpancar dari tingkah laku perbuatannya. Seperti ambasador tadi, dia jalan-jalan, banyak orang tahu, itu ambasadornya naik. Kenapa? Tasnya naik, bajunya naik, sepatunya naik. Itu ambasadornya Kristus, kok tahu? Cara bicaranya seperti Kristus. Cara bicaranya menceritakan kebenaran, firman Allah. Tingkah laku perbuatannya mencerminkan kasih Kristus. Kita bisa dikenal dari hal itu, dan hal itu bisa muncul ketika kita hidup dalam firman Allah. Ketika kita hidup dalam kebenaran. Dari firman Allah itu kita bisa mengerjakan visi dan misi Allah. Untuk menjadi terangnya, untuk menjadikan semua bangsa muridku. Ayat yang pertama tadi yang kita baca, kita juga dibantu oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Roh Kudus yang sudah kita peroleh dari Allah, yang sudah dianugerahkan oleh Yesus bagi kita. Kita dibantu juga oleh Roh Kudus, dan kita bersyukur. Kita enggak sendirian. Untuk kita bisa menjalani visi misi Allah, ada mau ulangan itu, mau ujian itu ada kisi-kisinya. Ya. Ada kisi-kisinya, ada petunjuknya, ada yang membantu kita. Aku enggak ngerti firman Allah. Ketika aku baca firman Allah, aku enggak ngerti ini maksudnya apa. Kita berdoa ada Roh Kudus yang menolong. Sekalipun mungkin kita enggak ngerti maksudnya apa, ketika kita menghadapi sesuatu, ingat firman Allah itu, ini maksudnya. Pernah teman-teman ya, kayak gitu ya. Aku pernah baca firman Allah ini, dan ini cocok dengan apa yang aku alami hari ini. Yang aku hadapi hari ini seperti yang firman Allah katakan, yang pernah saya baca, yang pernah saya pelajari.
yang pernah saya lihat di HP. Jadi firman Allah itu, saya katakan dulu ya, beberapa waktu lalu firman Allah itu hidup. Firman Allah itu selalu hidup dalam kehidupan kita. Dan kita menghidupi firman Allah dalam hidup kita. Supaya firman Allah itu menjadikan kita bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Allah. Kita bisa menjadi ambasadornya Kristus, karena kita sudah hidup dalam firman Allah, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita bisa menunjukkan, ini loh anak-anak Tuhan, ini loh ambasadornya Kristus yang bisa menjadi berkat dimanapun berada. Ya, menjadi ambasador yang sesuai dengan kehendak Allah, kita harus memahami visi dan misi Allah. Yang kedua, kita itu menjadi wakilnya Allah di dunia ini. Ya, kita akan lihat 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 19. Untuk menjadi ambasador yang berkenan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus sadar bahwa kita adalah wakilnya Allah. 2 Korintus 5 ayat 19a. Oh, 19a. Bentar. Oh, saya 1 Korintus, makanya kok kan. 2 Korintus ya. 2 Korintus 5 ayat 19b ya, 19b sampai 21. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita harus mengerti bahwa kita adalah wakilnya Allah. Ketika kita menjadi wakilnya Allah, berarti apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan perintah Allah. Ketika ambasador tadi menjadi wakilnya perusahaan, setiap tindakannya, perbuatannya, perkataannya, dia harus mewakili perusahaan itu. Dia harus menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan itu. Dia harus menguntungkan perusahaan itu, karena dia sebagai wakilnya. Ya, sebagai wakil dari perusahaan itu. Kita sebagai wakilnya Allah, yang artinya kita harus mewakili Allah di dunia ini. Setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, kita harus memuliakan Allah. Kita harus menceritakan kebaikan Allah. Kita harus memperlihatkan ini loh Allahku, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Di sini dikatakan, Yesus telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi berita pendamaian itu sudah dipercayakan kepada kita malam hari ini sebagai ambasadornya. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan kabar pendamaian itu. Seperti ini contohnya. Jadi kita ini ambasador Kristus, utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Jadi ketika kita, gampangannya gini, saya, Mas Wahyu, dan Mas Vano. Cek, apa ini? Bingung. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Jadi Allah menasehati Wahyu dengan perantaraan saya. Ngerti ya? Karena saya wakilnya Allah, ya saya harus menasehati Mas Wahyu ketika Mas Wahyu berbuat salah misalkan ya. Atau orang lain yang belum kenal Kristus, kita menasehati mereka karena kita wakilnya Allah. Allah mengutus kita untuk membuat mereka berdamai dengan Allah. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Allah sebenarnya menasehati Mas Wahyu secara langsung. Tetapi karena Allah wujudnya tidak nampak, Allah memiliki wakil, yaitu saya. Dari wakil itulah Allah menasehati Mas Wahyu. Kita wakilnya Allah. Untuk
memberitakan kebenaran, untuk mendasehati orang-orang lain, untuk menasehati saudara-saudara kita dalam nama Kristus supaya mereka didamaikan dengan Allah dari dosa-dosa. Ya, supaya banyak orang menikmati pendamaian Allah. Allah sudah mendamaikan kita dari dosa melalui karya salibnya. Jadi Allah ingin orang yang belum terima pendamaian itu, kita dipakai oleh Allah, kita dipercaya oleh Allah untuk menasehati mereka supaya mereka berdamai kepada Tuhan. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Selain kita menjadi wakil Allah, Korintus juga katakan bahwa kita adalah suratan Kristus yang ditulis, ya, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dalam 2 Korintus 3, kita baca saja ya. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, yang dapat dilihat oleh semua orang, yang dapat dinilai oleh semua orang, yang dapat dipelajari oleh semua orang. Orang dapat melihat, orang lain bisa melihat kita, hidup kita, bisa melihat Allah dalam diri kita, bisa melihat terang dalam diri kita, bisa melihat damai dalam diri kita, bisa melihat segala yang baik dalam diri kita karena kita adalah suratnya Kristus. Wakilnya Kristus, ya. Kita menjadi teladan, seperti dalam Timotius katakan. Jadilah teladan dalam segala perkara, dalam tingkah lakumu, perbuatanmu, pikiranmu, dalam kesucianmu. Ini yang Allah inginkan ketika kita menjadi brand ambassador yang berkenan, yang dikehendaki Tuhan, kita mau sadar bahwa kita wakilnya Allah. Kita harus melakukan apa yang diwakilkan Allah dalam kehidupan kita, menceritakan kemuliaan Allah. Oke, yang ketiga, menjadi ambasador yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah kita berpartisipasi dalam setiap event yang ada. Ya, kalau dalam kehidupan kita berrohani kepada Tuhan adalah kita berpartisipasi dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam segala perkara yang memuliakan nama Tuhan. Kalau ambasador di dunia, brand ambasador yang ada, mereka harus berpartisipasi dalam setiap event yang perusahaan-perusahaan itu adakan. Mereka harus datang, mereka harus mendukung, mereka harus bekerja keras untuk memajukan perusahaan itu dengan produk knowledge yang ada, dengan perusahaan yang diwakili oleh dia harus ceritakan semuanya, dia harus berpartisipasi dalam segala hal yang dilakukan oleh perusahaan karena mereka sudah dibayar, ditentukan dan dipilih. Kita tadi sudah dibayar dan dipilih oleh Allah, kita harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang memuliakan Allah. Kita lihat dalam 1 Timotius 3. 1 Timotius 3 ayat yang ke-13. 1 Timotius 3 ayat yang ke-13, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Salah satu partisipasi kita sebagai ambassador of Christ adalah melayani Tuhan. Saya bersyukur teman-teman pemuda di tempat ini setia melayani Tuhan.
setia ambil bagian dalam pelayanan, setia berpartisipasi. Ini salah satu wujud kita sebagai ambassador of Christ. Teman-teman pemuda yang mungkin belum ambil bagian dalam pelayanan, nanti ada kesempatan untuk melayani, ambil pelayanan itu. Kita mau kerjakan bersama-sama sebagai wujud kita menjadi wakilnya Allah, menjadi ambasadornya Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sini dikatakan mereka yang melayani dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan motivasi yang benar, akan beroleh kedudukan yang baik pula, yang benar pula. Sehingga di dalam iman, dari pelayanan itu, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jadi dari pelayanan itu, dari partisipasi kita bisa bersaksi kepada semua orang. Minimal kepada jemaat yang hadir dalam ibadah itu, dalam persekutuan itu. Ya, kita bisa menjadi berkat bagi mereka ketika kita melayani Tuhan. Ya. Dari pelayanan yang baik, dari pelayanan yang memiliki motivasi yang benar untuk kemuliaan Tuhan, kita diangkat oleh Tuhan. Melalui iman, kita dapat bersaksi kepada semua orang. Lewat pelayanan itu, lewat partisipasi itu. Ketika brand ambassador ada event, mereka bersaksi, mereka melayani perusahaannya, mereka bercerita, setiap orang yang datang akan melihat, akan tahu bagaimana kualitas itu. Mereka akan dituntut untuk masuk ke dalam produk itu. Mereka akan dituntun untuk masuk ke dalam produk itu. Dan mereka akhirnya tertarik. Saat kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita dapat bersaksi dengan leluasa, firman Allah katakan. Kita bisa bersaksi lewat pelayanan kita. Apapun jenis pelayanan kita bisa bersaksi kepada setiap umat Tuhan yang hadir. Dan pelayanan tidak hanya di mimbar, ketika di luar kita ada pelayanan, banyak orang juga akan melihat. Ya, dari pelayanan yang baik, Tuhan memberikan posisi yang baik untuk kita bersaksi dengan leluasa dan banyak orang tertarik, banyak orang melihat, mereka ikut rindu mengenal Kristus. Ya, kita menjadi berkat lewat pelayanan, lewat partisipasi kita alami pertumbuhan iman dan orang lain yang melihatnya, orang lain yang menerima pelayanan kita, orang lain yang merasakan pelayanan kita dengan baik, mereka dapat dituntun kepada kebenaran. Mereka akan tertarik, mereka akan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka akan memuji Tuhan dengan bersukacita, dengan segenap hati, karena pelayanan kita, karena kita menuntun dalam kebenaran. Ya, dalam pertumbuhan iman. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini untuk mendukung partisipasi kita kepada Tuhan. Untuk mendukung pelayanan kita kepada Tuhan. Tadi Timotius katakan adalah pelayanan yang baik. Ya, pelayanan yang baik di Kolose lebih dijelaskan lagi, ayat yang 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Pelayanan apapun yang kamu kerjakan, lakukan itu dengan segenap hatimu. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, Timotius katakan tadi adalah pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik sudah saya katakan tadi adalah pelayanan dengan motivasi yang benar. Kalau setekankan lagi pelayanan dengan, katakan tadi, untuk Tuhan. Pelayanan yang untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, seperti ambasador tadi, mereka mendatangi event, menghadiri event, berpartisipasi di event itu, mereka bercerita untuk perusahaan. Tetapi ketika kita datang berpartisipasi, melayani, kita bercerita untuk Tuhan. Kita mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tujuannya memang menarik manusia untuk mengenal Kristus. Tetapi motivasi kita adalah melayani untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, melakukan setiap aktivitas, kalau saya katakan seperti untuk Tuhan,
bukan untuk manusia. Di situ akan dilihat oleh manusia. Mereka akan tertarik, mereka akan rindu untuk mengenal Kristus, dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang dikehendaki Allah, kita berpartisipasi di dalamnya. Selain berpartisipasi dalam pelayanan, Allah juga ingin kita bersehati dalam pelayanan, bersepakat dalam pelayanan itu. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati, sepikir. Ini rentetan dari partisipasi kita tadi sebagai ambassador of Christ, rentetan dari pelayanan kita tadi dalam menjalankan pelayanan. Kolose katakan lakukan untuk Tuhan. Timotius katakan lakukan pelayanan yang baik sehingga menjadi berkat. Dan Korintus katakan dalam pelayanan, dalam partisipasi bersehatilah, bersepakatlah satu dengan yang lain. Ambasador ketika dia mewakili perusahaan ada event-event tertentu, mereka harus koordinasi dengan EO-nya, event organizer-nya, supaya semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar. Satu dengan yang lain mereka saling bekerja sama supaya hasilnya baik. Dalam pelayanan kita mau bekerja sama dengan baik. Kita mau sehati, sepikir, sama-sama satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, 3 poin ini yang dapat kita pelajari untuk kita bisa menjadi AOC yang dikehendaki Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita memahami visi dan misi Allah lewat firman Allah. Kita sadar bahwa kita adalah wakilnya Allah, sehingga kita memberi yang terbaik untuk Allah. Kita menasehati satu dengan yang lain dengan kasih Kristus. Yang ketiga, kita mau berpartisipasi dalam pelayanan yang Allah sediakan bagi kita. Ketika Allah buat event, ya eventnya Allah berarti ibadah, persekutuan, doa, itu lakukan. Kita berpartisipasi supaya kita melayani Tuhan dengan baik, dengan motivasi yang benar, dengan sehati dan sepakat, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Siap menjadi AOC? Siap menjadi AOC? Kita adalah AOC-nya Tuhan. Ambassador of Christ, kita adalah wakilnya Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk kita menjadi terang bagi Tuhan. Kita menjadi ambasadornya Kristus. Ingat, kita sudah dibayar oleh Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas dengan darah Kristus. Artinya kita sudah menjadi milik Allah dan Allah ingin kita menjadi ambasadornya di dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kiranya firman Allah, renungan malam hari ini membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus, mengenal Kristus, dan menjadi berkat bagi semua orang. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Jadikan aku rumah doamu. Awalnya gimana guys? Kau telah memilihku ya, kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan.
Allahku, Allah telah memanggil kita. Haleluya, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas kekuatanmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bersela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Tuhan, ini kami Tuhan, kami bersyukur Kau telah memilih kami Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas kekuatanmu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bersela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bersela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, malam hari ini Kau telah memilih kami, anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kau sudah menebus kami, Kau sudah memilih kami Tuhan untuk menjadi ambasador-Mu ya Bapa. Kami mungkin gak mampu karena itu berat memang Tuhan. Tapi kami bersyukur kami punya firman Allah. Kami punya Roh Kudus yang akan memampukan kami. Jadikan kami alat kerajaan-Mu Tuhan. Jadikan kami wakil-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak muda-Mu di tempat ini terang-Mu ya Bapa. Kami boleh memahami visi dan misi Engkau. Kami boleh menjadi wakil-Mu Tuhan. Dan kami boleh berpartisipasi dalam setiap pelayanan yang Kau sediakan bagi kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini menjadi alat kerajaan-Mu yang memuliakan nama-Mu bagi keselamatan kami, bagi keselamatan keluarga kami, bagi keselamatan desa kami, bagi keselamatan kota kami, bagi keselamatan bangsa kami. Terima kasih karena Engkau telah memilihku Tuhan. Bahkan sebelum dunia dibentuk, Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah menjadikan kami alat kerajaan-Mu. Haleluya. Kau telah memilihku. Pujikan dengan iman sepenuhnya.
Belum kami serahkan ke Omangga. Dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggil kami, Kau telah Allah kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Saudara Abed berdoa. Biarlah kami menjadi baik dari Tuhan, menjadi rumah doamu, menjadi aus Kristus, menjadi generasi Tuhan yang Kau pakai untuk mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar Engkau, kami telah mendengar firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi iman kami, dan biarlah iman kami menjadi suatu hari menjadi kuat bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Kau berkati, tapi hari ini berkati. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan acara selanjutnya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan. Kita angkat satu pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan pasti memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Setelah ini latihan pujian untuk kur besok dan ibadah sekolah minggu esok hari jam 6.45, dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9, Selasa persekutuan doa pemuda remaja. Terima kasih untuk setiap kedatangan kita bersama, terima kasih yang sudah turut ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan petang hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah kita malam hari ini. Kita angkat satu pujian yang hilang, saudara, tadi sudah ingat, sekarang hilang.
Ya, kita nyanyi satu pujian ini saja ya. Lagu sesudah firman tadi. Kita ambil refnya saja. Jadikan aku bait suci. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Kami percaya Engkau telah membeli kami dan membayar kami dengan harga yang lunas, karena ada satu tujuan yang Allah kerjakan dalam hidup kami, supaya kami menjadi ambasador-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman, jadi saksi-Mu, bercerita, bersaksi tentang Engkau, tentang kerajaan surga, tentang hidup kekal, tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Biar kami menangkap setiap visi misi-Mu dalam hidup kami, untuk kami sampaikan, untuk kami pertunjukkan, untuk kami nyatakan di tengah-tengah dunia yang dalam kegelapan ini. Kami yakin firman-Mu, kami yakin Roh Kudus-Mu menolong kami, memperlengkapi kami, memampukan kami untuk menjadi Allah Tuhan yang heran. Sehingga sekalian bangsa, semua orang percaya kepada Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dan berkat-Mu dalam ibadah kami petang hari ini. Tuhan sudah menolong dari awal hingga pada akhirnya. Ada banyak rekan-rekan kami yang tidak hadir. Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka masing-masing. Doa kami di waktu mendatang dapat berhimpun bersama kami meninggikan nama Engkau. Kami yang telah hadir pada petang hari ini tidak akan pernah sia-sia apa yang kami kerjakan di hadapan Tuhan. Tuhan perhitungkan segalanya dan Tuhan pasti memberkati kami. Memakai kami lebih hari lebih heran menjadi anak-anak muda yang kuat, yang kokoh di dalam Engkau. Masa depan, cita-cita, pergumulan kami yakin kami aman dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menuntun langkah kami kepada kehidupan yang sejati dalam Kristus Yesus. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan hentar tiba di rumah dengan segala selamat. Malam hari ini ketika beristirahat pun Tuhan menyertai, menjaga kami. Esok hari bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami boleh kembali datang beribadah meninggikan nama Engkau. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih, rahmat, anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.